Halo guys, ini adalah lanjutan dari film The Transporter 1, di mana masih menceritakan Frank Martin, si supir taksi yang aksi-aksi mengemudi dan baku hantamnya yang mantap abis. Diperankan oleh Jason Statham yang memang jagoan kita semua. Frank ini sering jadi kurir barang berbahaya tanpa banyak bicara. Nah, pada suatu hari dia diberi tugas untuk mengantar anak seorang pejabat pemerintah ke sekolah. Tapi, gak nyangka si anak malah diculik guys. Jadilah Frank harus ngejar-ngejar si penculik buat nyelamatin si anak. Dalam aksinya, Frank pakai banget deh keahlian bela dirinya dan skill mengemudinya buat mengalahkan musuh-musuhnya yang berusaha menghalangi misinya. Film ini penuh dengan aksi baku hantam yang seru banget guys. Yuk siapin posisi santainya dan langsung aja kita nonton alur cerita di The Transporter 2 ini. Let's check it out. Jadi di awal film, Frank Martin yang diperankan sama si jagoan kita itu udah pindah dari Prancis Selatan ke Miami, Florida. Dan jadi sopir sementara untuk keluarga Billings yang super kaya raya. Gila-gilaan, Frank kelihatan banget jadi orang yang paling keren di parkiran dengan mobil barunya, Audi A8 W12. Tapi, pas mau bertugas, dia diganggu sama seorang cewek yang minta tolong untuk ganti ban mobilnya yang bocor. I'm so sorry. Can you help me? Tapi karena Frank lagi buru-buru, dia nggak bisa nolongin. Tapi tiba-tiba pas Frank mau nutup jendela mobil, cewek itu ternyata sekelompok berandalan yang pengen nyolongin mobil Frank. Nah, karena mobilnya punya kata sandi, mobil yang mau dicolongin itu nggak bisa dinyalain. Alhasil para berandalan itu harus paksa minta kata sandinya sama Frank. Tapi Frank ini jagoan banget guys. Dia ngajak baku hantam dan ngalahin para perampok amatir itu dengan mudah. Emang sih kali ini Frank gak jemput kawanan perampok lagi, melainkan jemput anak keluarga Billings bernama Jack Billings yang baru aja pulang sekolah. Padahal Frank ini baru jadi sopir dan pengawalnya selama 1 bulan terakhir. Tapi bocil 6 tahun ini udah akrab banget sama Frank. Gak nyangka guys, ternyata si bocah ini anak dari Menteri Kesehatan bernama Jefferson Billings dan ibunya bernama Audrey. Di saat yang sama, ibu Jack minta sama Frank buat jadi supir untuk bawa anaknya ke dokter gigi besok pagi pukul 9 gitu. Tapi ada orang yang jauh-jauh lagi kayaknya sedang dengerin pembicaraan mereka berdua nih. Jack to the doctor tomorrow morning for his annual checkup. He's really taken to you in the month you've been. Guys, di tempat lain nih, kita bertemu dengan karakter antagonisnya yaitu Diani. Nah, di rumahnya tuh dia dan segerombolan ilmuwan lainnya lagi deal-dealan virus biologis, di mana nantinya virus rekayasa yang sangat berbahaya itu akan dijadiin sebagai senjata yang sangat mematikan. Di tempat itu mereka lagi ngasih lihat virus dan penawarnya gitu deh. Terus, 2 ilmuwan dan asisten Gianni yang namanya Lola ini bergegas ke rumah sakit buat ngecek Jack. Lola langsung aja ngambil alih pemeriksaannya tanpa basa-basi dan ngebantai petugas yang ada. Dan selanjutnya ia bersiap ambil alih pemeriksaan Jack. Di tempat tersebut, Jack cuma pengen ketemu dokter langganannya aja. Tapi Lola ngejelasin kalau dokter langganannya Jack lagi sakit. Pas Frank mau masuk temenin Jack, dia dapat kabar kalau Tarconi dah mendarat di bandara. Akhirnya Frank suruh Tarconi nungguin dia di rumah aja. Tapi nggak sengaja, Frank lihat tato sindikat kriminal di paha Lola dan mencium bau darah segar itu. Frank pun berkesimpulan kalau baru aja terjadi pembunuhan di tempat itu. Frank yang nganggap ada sesuatu yang gak beres, langsung deh cokokin Jack yang udah mau disuntik virus. Lola merasa gagal dan ngasih tahu orangnya di parkiran buat bom mobil Frank. Pas dia keluar, polisi nyamperin Lola.
Dengan cepat, Lola beraksi dan nembakin polisi itu dengan brutal. Pas Frank mau masuk ke rumah, Gianni ngancem dia. Kalau Frank bawa bocil masuk, Gianni bakal hancurin kepalanya pakai sniper. Frank, terus Audrey kebingungan, panik dan bertanya-tanya. Come on, Frank, pick up. Terus masuk deh Lola ke mobil Frank buat jadi pemandu ke tempat yang ditentuin. Di perjalanan mereka diserbu polisi dan Frank akhirnya nunjukin skill balapnya lagi. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Ketika udah nyampe, tiba-tiba Jack disergap sama anak buah Gianni. Frank kayaknya bingung banget, gak ngerti maksud dan tujuan apa yang mereka cari dari Jack. Tapi terus si Gianni nelpon Jefferson buat minta duit tebusan segepok $5 juta. Kalau dalam waktu 2 jam Jefferson gak mau bayar, Jack bakal dihabisin sama mereka dengan cara dipotong-potong. Gak lama setelah itu, Frank dikasih instruksi buat putar balik mobilnya. Tapi sialnya dari pantulan air, Frank bisa lihat kalau mobilnya udah dipasangin bom. Tapi tenang aja, dia tetap cool banget dan gak panik sedikit pun. Frank langsung gaspol dan dengan kemampuan freestyle-nya yang super keren. Setelah berhasil selamat dari maut dengan sukses lepasin bom dari mobilnya, Frank langsung hubungi Tarconi minta dia keluar dari rumah. Tapi bener aja dong, pas Tarconi keluar rombongan petugas langsung amankan dia buat diinterogasi. Terus Frank nih langsung hubungi Audrey buat jelasin situasi yang lagi genting ini. Dia yakin kalau penculikan ini nggak biasa-biasa aja, dan Frank pun berjanji buat segera selamatkan anaknya. Setelah itu, Frank balik lagi ke rumah sakit buat ngecek data CCTV buat cari tahu siapa pelakunya. Terus, Frank kembali ke ruangan waktu Jack bakal disuntik virus yang udah jatuh itu. Nah, tiba-tiba aja dari arah belakang, 2 detektif nyamperin Frank dan tak sengaja virusnya keburu hancur terkena tembakan mereka. Setelah berhasil kabur, Frank menemukan botol air dan suntikan kosong di tempat itu. Sementara itu Jefferson udah taruh uang tebusan di lokasi yang udah dijanjiin dan dia dibawa ke mobil box hijau buat ngejemput anaknya. Tiba-tiba saja istri Jefferson segera membukanya. Nah, kita balik lagi ke Frank. Dia nyetir mobil dan ngontak-ngontak Tarconi yang untungnya nggak ditahan karena dia juga termasuk orang dalam kepolisian. Hal itu membuatnya masih bisa bebas berkeliaran di dalam kantor polisi. Frank suruh Tarconi buat akses ke komputer kepolisian buat melacak data orang yang nongol di CCTV rumah sakit. Setelah berhasil login, Tarconi nemuin keterangannya kalau orang itu adalah ahli biologi yang kerja buat para mafia. Nama dia Dimitri. Lokasi rumahnya pun ada di sekitar sana. Gak mau kehilangan waktu, Frank langsung jalan ke situ dan ternyata Dimitri lagi siap-siap mau kabur. Langsung dikejar deh sama Frank. Setelah berhasil dirapikan, Frank langsung nancepin suntikan yang diambil dari rumah sakit. Dan pastinya si Dimitri ini panik lah. Langsung lari ke laboratorium buat ambil penawarnya. Dengan gaya coolnya Frank ngikutin dia diam-diam dan tiba-tiba jadi setelah Dimitri berhasil kabur dari kejaran Frank, dia langsung cekcok dengan teman-temannya bernama Sonovic dan Tipov.
Dia ngancem bakal nembak Sonovic kalau dia nggak ngasih penawar virus karena cuma ada 2. Terus tanpa basa-basi, Dimitri ngetembak Tipov. Tapi pas Frank datang, dia jelasin kalau suntikan yang tadi diberikan ke Dimitri cuma pakai air biasa doang. Gak ada virusnya sama sekali. Ya emang namanya juga Frank, jago banget bikin prank gitu. Nah setelah tahu kalau dia di prank, Dimitri langsung ngambek dan pengen nembak balik. Tapi apesnya Frank juga cepet tanggap. Lalu Frank tanya-tanya tujuan dari virus itu. Terus si Sonovic jelasin kalau virus itu bisa melemahkan kekebalan tubuh manusia dan efeknya aktif dalam waktu 24 jam. Tapi Jack si bocil yang disuntikan virus itu nggak bakal mati karena dia cuma jadi senjata virus saja. Jadi efeknya cuma nyerang orang-orang yang ada di sekitar dia untuk menyebar ke orang lain dan seterusnya sampai akhirnya berujung pada kematian. Nah pas Frank minta penawarnya, si goblok Sonovic malah lempar penawarnya keluar gedung. Ya jelas saja Frank langsung terjun ke bawah buat nangkep penawarnya. Si Frank hampir aja jadi penyet di bawah roda truk gede. Terus untungnya dia berhasil dapetin virus yang masih mulus. Nah si Audrey yang lagi di rumah tiba-tiba dikontak sama Frank. Terus pas dia mau masuk kamar anaknya pakai trik ninja, ternyata Frank udah nungguin di dalam. Di situ Frank mengungkapkan bahwa saat Jack diculik, dia disuntikkan virus mematikan. Tapi untungnya Jack cuma jadi alat transportasi buat virusnya aja dan dia nggak akan mati. Virusnya sendiri tuh cuma nyerang orang-orang di sekitar Jack lewat udara. Terus mereka bakal end up jadi jenazah. Nah tujuan si Gianni yang ngerencanain hal jahat ini adalah buat nularin virus ke suaminya Audrey lewat anaknya. Terus pas suaminya lagi di acara konferensi sama menteri kesehatan dari 6 negara Latin, suaminya bakal sebarin virusnya lewat udara. Akibatnya orang-orang di sekitar suaminya bakal ikutan kena virus dan bisa mati. Pas Audrey dengar hal ini dia kaget banget. Tapi dia percaya kalau Frank bakal bisa ngelepasin mereka dari masalah ini. Di kediamannya para penjaga udah curiga ada tamu gak diundang. Terus pas Frank mau keluar, ketahuan deh sama penjaga yang berpikir Frank terlibat penculikan Jack. Kita lihat nih, acara konferensi udah mau digelar. Terus si Jefferson mulai batuk-batuk jaim. Tiba-tiba ada telepon dari istrinya yang melarangnya untuk ikutan acara itu. Tapi Jefferson lagi sibuk kerumunan jadi nggak dengar dengan jelas. Ya udahlah, langsung ditutup aja. Jadi setelah Frank berhasil melibas para penjaga, dia langsung hubungi Tarconi untuk cari tahu siapa sosok Gianni itu. Tarconi berhasil temukan data kriminalitasnya dan alamatnya. Ternyata si Gianni emang sering bikin masalah sama pejabat. Kita cek di TV ada konferensi udah mulai dan Gianni kelihatan seneng banget ngelihatnya. Setelah acara selesai, banyak orang termasuk Jefferson tumbang gara-gara virus mematikan yang disebar Gianni itu. Frank pada akhirnya memutuskan untuk ngebajak taksi karena mobilnya didekati sama polisi buat ngunjungin Gianni. Begitu sampai di sana, Frank dan supir taksinya langsung dijambak tembak sama anak buah Gianni. Untungnya ada lubang yang bisa dipakai buat selamatkan diri mereka berdua.
Sementara itu, Gianni lagi disuntik penawar virus biar tetap bertahan di tubuhnya. Dan harus ditangkap hidup-hidup kalau mau diambil. Tiba-tiba aja Frank jadi kesel banget dengar kelakuan Gianni. Tapi nggak bisa bunuh dia karena banyak orang yang udah terjangkit virus butuh penawar yang cuma ada di dalam tubuh Gianni. Di sana Gianni cerita kalau dia diupah sama kartel dari Kolombia biar Menteri Kesehatan nggak ganggu bisnis narkoboynya. Lebih lanjut, masalahnya akan diambil alih Lola yang bakal hadapin Frank. I have a plane to catch. Pleasure. Ngeliat mobil sport Frank ditinggalin, dia langsung menggondol mobil tersebut buat nyusulin Gianni yang ke landasan udara. Di sana Gianni udah naik jet pribadinya buat cabut balik ke Kolombia. Tapi Frank gak mau kalah dan berusaha mengejar dengan skill setirnya. Frank berhasil masuk ke pesawat, tapi Gianni sudah siap menghadapi Frank. Tapi tiba-tiba, Relax. si pilot kena tembak liar dan pesawat jadi nggak stabil. Meskipun keadaan nggak menguntungkan, Frank dan Gianni tetap terus battle satu sama lain. Dan ketika Frank berhasil mengalahkan Gianni, di saat yang sama pesawat terjun bebas ke laut. Beruntung mereka bertahan hidup dan Frank gak mungkin ninggalin Gianni yang hampir mati. Dia selamatkan Gianni buat nyelamatin puluhan orang yang terinfeksi virus itu. Dan seperti klise di film-film, petugas selalu datang setelah situasi udah kondusif. Setelah melihat bocil dan majikannya, Frank langsung mengantarkan Tarconi ke bandara buat balik ke Perancis. Si sopir taksi yang tadinya dibawa Frank juga seneng banget karena dapat mobil sport dari Gianni buat dipakai jadi kendaraan barunya. Tapi tiba-tiba Frank dapat orderan dari orang yang gak dikenal. Wah, apa itu ya? Kita nggak bisa nebak nih. Tapi yang pasti film udah tamat. Gak lupa dong buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Kasih like dan nyalain notifikasinya juga biar makin eksis. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, bye-bye.